Oke, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Budi. Minasang, ohayo gozaimasu. Ada yang tahu saya pakai bahasa apa ini? Bahasa Jepang ya? Oke. Minasang, o genki desu ka? Genki desu. Oke, nice. Ada yang suka anime ini mesti ya? Ada nonton anime? Yo, nggak apa-apa, nggak usah takut dikatain wibu ya. Ya, identiknya kalau Jepang wibu, nggak seperti itu juga ya. Oke, kami dari Udinus, ada saya Mas Budi, ada Kak Hafiz juga. Kami ditunjuk dari kampus untuk memperkenalkan di mana Udinus isinya apa aja, fasilitasnya apa aja ya. Jadi mohon didengarkan dengan baik-baik. Oke, nggak kenal maka nggak sayang. Saya adalah alumni Udinus Sastra Jepang. Ya, jadi di Udinus itu bukan hanya IT tapi ada sastra Jepang juga. Ini saya lulusan tahun 2018. Ya. Ada yang di sekolah ini ada apa ekskul atau pelajaran bahasa Jepang? Enggak ada ya, tapi bisa menjawab salam sapaan saya, berarti keren-keren kalian ya. Nice ya. Oke, kita mulai saja. Selamat datang di Udinus. Kita sampaikan kepada teman-teman semua bagi yang ingin masuk ke Udinus ya. Selamat datang di Udinus. Udinus adalah kampus berbasis IT dan kewirausahaan. Jadi teman-teman semua tahu bahwa Udinus itu adalah kampus berbasis IT dan kewirausahaan. Kenapa? Karena di semua jurusan yang ada di Udinus dikasih ilmu IT plus kewirausahaan. Fungsinya buat apa? Bagi teman-teman yang nanti lulus tapi tidak ingin jadi karyawan, harapannya kalian bisa membuat usaha sendiri atau bisnis sendiri dengan bekal yang sudah kalian terima, yaitu IT dan kewirausahaan. Kenapa harus IT? Karena di semua lini sektor ekonomi itu semua butuh IT. Jadi itu adalah poin penting bagi kita semua untuk belajar yang namanya IT. Karena kalau misal bikin usaha sendiri, apa namanya, sistem promosinya itu butuh orang-orang TI, ya IT kayak gitu. Jadi yang membuat promosi usaha kalian itu adalah orang-orang TI. Oke. Oke. Ada yang belum tahu di mana lokasi Udinus? Belum tahu? Belum ada yang tahu? Ada ya? Tahu ya? Udinus di mana ya? Dekat dengan Tugu Muda. Dekat dengan Lawang Sewu. Ini sama kalau mau uji nyali ada ya tempatnya. Terus dekat dengan Simpang 5 ada juga Poncol. Jadi kita benar-benar di pusat kota. Ini jadi satu poin plus bagi teman-teman yang rumahnya jauh. Jadi kalau misal alat transportasinya mudah karena benar-benar di pusat kota Semarang. Mau BRT ada haltenya. Grab pasti ramai sampai malam. Naik kereta juga ada. Bandara juga tidak terlalu jauh. Jadi benar-benar di pusat kota. Dekat museum, dekat Tugu Muda, Lawang Sewu, Paragon, DP Mall. Ya. Oke, kita coba lihat videonya sebentar. Sebagai gambaran Udinus itu isinya seperti apa aja. Ya.
boleh saja terus bergerak. Gawai bisa saja sama cepatnya dengan pergerakan arah angin. Tapi bila jumlah manusia terdidik tak sebanding dengan kapasitas lapangan kerja, siapapun bakal rentan menjadi budak teknologi. Itulah sebabnya pintar saja tidak cukup. Sebab menjadi sosok kekinian perlu siasat agar hidup tak tersesat. Lulus kuliah tapi miskin keterampilan sama artinya dengan bunuh diri. Anak zaman now harus sadar, keliru memilih tempat menuntut ilmu, resikonya riskan terempas. Linglung selepas menyandang gelar sarjana, kemudian limbung karena dunia kerja tak tersentuh. Pada titik inilah kehadiran Universitas Dian Nuswantoro atau UDINUS seolah menjadi kunci pembuka gerbang masa depan. Perguruan tinggi dengan mutu kelayakan tertinggi alias berakreditasi A ini tak main-main memoles mahasiswa-mahasiswanya agar tak sekarat tergilas roda zaman. Visi dari UDINUS adalah menjadi perguruan tinggi pilihan utama dalam bidang pendidikan dan kewirausahaan. Artinya UDINUS tidak sekedar mendidik mahasiswanya menjadi karyawan, tetapi juga memberi bekal, pengetahuan, dan kepercayaan diri agar para mahasiswanya juga menjadi seorang wirausahawan. UDINUS sadar banget bahwa pada zaman sekarang menjadi karyawan itu juga susah. Kita bisa melihat bahwa ada lowongan 10 yang melamar 1.000 orang. Tentu sisanya dikemanakan. Oleh karena itu, UDINUS memberi bekal sebanyak-banyaknya agar para mahasiswa, alumninya mempunyai kemampuan untuk berwirausaha. Mencetak alumni yang piawai membaca peluang lalu berkembang mandiri menjadi usahawan memang target utama UDINUS. Ada 5 fakultas di UDINUS yang membuat siapapun tak akan merasa sia-sia menyelami metode pembelajarannya. Fakultas-fakultas itu adalah Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ilmu Budaya, Fakultas Kesehatan, dan Fakultas Teknik. Ada pula program Pasca Sarjana. Yang menjadi alasan saya sebagai mahasiswa komunikasi memilih UDINUS adalah UDINUS sebagai kampus yang sangat expert di bidang komunikasi, khususnya didukung oleh fasilitas-fasilitas yang ada seperti lab komputer, lab multimedia, lab fotografi, yang sangat bisa membantu mahasiswanya dalam memberikan kontribusi yang lebih baik untuk kami sebagai mahasiswa untuk bisa lebih berkreativitas, lebih bisa untuk bereksplor diri kami pribadi. Cukup tinggi, narasumber kita ada. Oke, jangan lupa juga nanti sore di Kelurahan Gayam Sari di Gedung Geraha. Jam 5. Cut. Oke, all crew, thank you. Salah satu unggulan dari UDINUS ya, tempatnya strategis di tengah-tengah kota. Lalu kalau kita cari di internet, di Google contohnya, kampus terakreditasi A di Semarang, ya, kota Jawa Tengah. Salah satunya UDINUS. Dan kebetulan saya Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Sistem Informasi. Sistem Informasi sendiri sudah terakreditasi A. Mengapa saya tidak masuk ke sana? Dan lingkungannya, saya pribadi menurut saya sangat positif. Mulai dari dosen, mahasiswanya, dan bahkan dari rektoratnya sendiri, saya merasa nyaman di sana. Jadi, saya tidak kecewa masuk UDINUS. Dan mungkin saya suatu hari ingin menjadi seorang programmer yang bisa memanfaatkan ilmunya untuk mengembangkan kota Semarang lagi. Sama seperti Richard, Vina pun punya mimpi yang sama, mengembangkan Papua, tanah kelahirannya setelah lulus dari UDINUS.
bekal ilmu yang didapat dari Udinus tak akan mereka sia-siakan. Yang saya dapatkan yaitu sekarang saya sudah semester 5, saya sudah penjurusan yaitu saya ngambil software. Di sini saya diajarkan cara membuat software, aplikasi, seperti itu. Tingginya kepercayaan diri mahasiswa-mahasiswa Udinus tak lepas dari kombinasi yang baik antara belajar dan praktik, sehingga ilmu dan minat berbisnis terasah seiring sejalan. Saya sebagai mahasiswa sastra Inggris, saya bisa belajar tentang bisnis dan komputer yang menjadi dasar dari universitas ini. Dan untuk dosen muda, kita mahasiswi itu mudah untuk mendekatkan diri dengan mereka. Tapi untuk dosen yang sudah senior, mungkin sedikit sulit untuk mendekatkan diri dengan mereka, tapi seiring berjalannya waktu, kita bisa dekat dengan mereka. Tapi ada juga dosen-dosen yang sudah senior, kita bisa dekat dengan mudah dengan mereka. Harmonisasi antara dosen dan mahasiswa pada akhirnya memang membuat kreativitas di Udinus tak terbendung. Gamelan pun menjadi salah satu karya inovatif terbaik mahasiswa Udinus. Pada hakikatnya, di Udinus, rutinitas belajar memang saling mengisi dengan kegiatan berkesenian. Tak cuma sekedar mengisi waktu ekstra, prestasi pun teroreh dari aktivitas non-akademik. Tak tanggung-tanggung, grup paduan suara Gita Dianuswa menyabet prestasi gold medal untuk kategori Folklore Taipei International Choir Competition tahun 2018. Belajar, berkesenian, dan tentu yang tak tertinggal adalah olahraga. Fasilitas untuk menyalurkan energi kebugaran cukup lengkap di Udinus. Dari bela diri taekwondo, basket, sampai panjat tebing tersedia. Semua menjadi pelengkap agar kreativitas dan naluri wirausaha terus berkembang. Tak cuma insting bisnis, potensi kemampuan berkomunikasi pun bakal meningkat di Udinus. Sebagai seorang mahasiswa teknik informatika, saya mendapatkan hard skill yang mendukung saya sebagai seorang programmer. Namun di luar daripada itu, saya mendapatkan soft skill berupa komunikasi dan public speaking yang dapat mengantarkan saya sebagai seorang duta wisata Kota Semarang. Kerjasama dengan universitas-universitas ternama luar negeri melalui program pertukaran pelajar membuat mahasiswa-mahasiswi Udinus juga memiliki kesempatan terbuka berkembang lebih jauh. Di sini saya banyak mempelajari tentang budaya-budaya Jawa. Saya amat menyukai gamelan dan juga tarian-tarian tradisional di sini. Udinus boleh dibilang layaknya kawah candra di muka. Di sini, ilmu pengetahuan dan penerapan bersisian ibarat keping uang logam. Mahasiswa-mahasiswa datang dan pergi, mengusung optimisme untuk menjinakkan zaman dimanapun bumi dipijak. Ya, itu adalah salah satu gambaran nantinya di Udinus. Sudah dijelaskan banyak sekali kemampuan-kemampuan yang akan didapat jika kalian masuk ke Udinus. Salah satunya soft skill-nya adalah cakap berkomunikasi, karena kita memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk berpendapat, mengajukan kritik dan saran langsung ya. Jadi itu salah satunya. Oke, kenapa harus Udinus? Nah, ini bagi teman-teman kenapa harus Udinus? Karena
slide selanjutnya. Kita sudah masuk di akreditasi unggul. Ini kalau akreditasi tertinggi yang didapat ya. Jadi akreditasi unggul itu akreditasi tertinggi. Jadi salah satu PTS di Jawa Tengah yang sudah unggul itu juga Udinus. Ya. Terus kampus dengan fasilitas IT mumpuni. Kenapa mumpuni? Karena di setiap tahun kita sudah terbukti jadi salah satu tujuan utama mahasiswa-mahasiswa baru untuk belajar IT. Jadi kalau Semarang IT ya mungkin Udinus, ya bisa dikatakan seperti itu. Bahkan bukan cuma IT aja, kewirausahaannya juga. Ini kurikulum kekinian berbasis teknologi dan kewirausahaan. Kebayang nggak sih misal ada yang daftar kerja, lowongannya yang dicari misal cuma 3, yang daftar 10 misal. Yang 7 mau dikemanakan ya. Jadi itu jadi salah satu salah satu gambaran kenapa Udinus memberikan bekal setidaknya kemampuan IT dan kewirausahaan agar pada nantinya tidak semua orang pengen jadi karyawan kan ya. Jadi kalau pengen jadi usahawan atau bisnismen muda silahkan datang ke Udinus, kita kasih bekal untuk berwirausaha dan tentunya dengan ilmu IT-nya ya. Terus yang jadi poin pentingnya lagi yaitu Udinus itu ada di pusat kota Semarang. Jadi benar-benar di tengah pusat kota Semarang ya. Dekat dari mana aja aksesnya mudah. Aksesnya sangat gampang. Dari transportasi sangat mudah. Mau Grab, mau ojek online apapun sampai malam masih ada ya. Dari BRT kita juga ada, haltenya sampingnya Udinus persis. Jalan paling 1 menit sampai ya. Bahkan mungkin nggak ada 1 menit udah sampai ke kampus untuk haltenya. Kalau yang dari luar kota ya tadi ada Poncol. Itu juga dekat, naik kereta bisa diakses kapanpun sampai 24 jam juga. Kalau untuk yang di bandara juga ada dekat, paling setengah jam nggak sampai ya. Oke, lanjut Mas. Nah, kampusnya bebas narkoba. Ini lingkungannya sangat baik. Mungkin bisa disampaikan ke orang tua juga bahwa Udinus itu adalah kampus bebas narkoba. Jadi setiap tahun BNN itu datang ke Udinus untuk secara acak mengecek mahasiswa-mahasiswa itu apakah memakai narkoba atau tidak. Jadi selama 2015 itu kita sudah dinyatakan kampus bebas narkoba. Lingkungannya sangat baik. Jadi teman-teman bisa disampaikan ke orang tua bahwa kampus bebas narkoba. Ya. Berikutnya adalah peluang kerja besar setelah lulus. Jadi di Udinus itu ada namanya divisi Dinus Career Center. Di mana divisi ini fungsinya untuk menjembatani mahasiswa-mahasiswa yang baru lulus dan yang belum bekerja agar pada nantinya disambungkan atau dijembatani ke perusahaan-perusahaan yang ada. Ya. Bahkan kita email ke email mahasiswanya untuk kita kasih informasi perusahaan-perusahaan apa yang butuh karyawan. Bukan hanya ke email, ke grup WhatsApp yang ada di setiap jurusan, entah itu jurusan ekonomi, teknik, sastra Jepang, sastra Inggris, semua ada grupnya masing-masing dan itu akan di-share informasi-informasi perusahaan yang butuh karyawan ya. Jadi peluang kerja sangat besar. Bahkan bukan untuk jadi karyawan pun, untuk jadi wirausaha kita juga peluangnya sangat besar. Karena apa? Ya karena kita tadi kasih ilmu bekal kewirausahaannya. Saya lulus 2018 dari sastra Jepang. Mungkin pernah berpikir nggak sastra Jepang kira-kira kerjaannya ngapain? Kira-kira ada? Ada. Kira-kira sastra Jepang ngapain? Kira-kira aja, kira-kira. Ada yang tahu kira-kira kerjanya ngapain sih sastra Jepang nanti? Aku belajar bahasa Jepang ngapain? Pernah translator, oke, nice. Translator bisa. Dubbing anim bisa ya.
Nonton anime tanpa subtitle ya, bisa. Jadi kebayang nggak, saya lulusan sastra Jepang pun bisa mendirikan usaha mandiri sendiri. Saya punya lembaga kursusan bahasa Jepang yang ada di Boja. Sudah berdiri dari lulus 2018 sampai sekarang. Ya, karena pandemi kemarin sebenarnya kita, maksudnya usaha saya itu namanya LPK. LPK itu Lembaga Pelatihan Kerja. Memberangkatkan anak-anak SMA atau SMK yang pengen ke Jepang untuk magang. Nah, itu salah satu ilmu yang dibekali Udinus untuk mahasiswanya. Untuk apa? Untuk biar tidak semuanya jadi karyawan, bisa membuka usaha sendiri. Ya, itu adalah bukti nyatanya. Oke. Terus yang berikutnya adalah terdapat beasiswa untuk mahasiswa berprestasi dan kurang mampu. Yang berprestasi banyak. Mungkin kalau yang terbaru yang viral itu adalah Arhan Pratama, pemain sepak bola timnas Indonesia yang masuk ke Udinus, kita kasih beasiswa sampai S2 di Udinus. Terus mungkin tahu nggak yang Gozali Everyday, tahu? NVT tahu ya? Nah, itu dia juga anak animasi, ya, anak animasi. Kita juga kasih beasiswa sampai lulus. Karena dia konsisten ya. Sekarang jadi miliarder ya. Cuma selfie. Ya. Selfie setiap hari, ganti-ganti apa, nggak ganti pose, cuma ganti baju aja. Tapi di konsisten selama 2 tahun. Jadi terkenal. Ya. Oke, berikutnya memiliki komunitas e-sport. Ini bagi teman-teman yang suka game, kita ada komunitasnya, ada labnya. Ya. Kalau ikut kejuaraan dan menang lomba e-sport, kita juga kasih beasiswa ya. Beasiswa bukan hanya di akademis saja, tapi juga non akademis. Misal dari atlet basket, juara tingkat nasional, kota atau lainnya, silakan masuk ke Udinus. Biasanya kita kasih beasiswa juga. Jadi bukan hanya akademisnya saja, tapi non akademis juga kita kasih beasiswa. Oke, lanjut Mas. Nah, prodi di Udinus apa aja? Untuk yang sarjana atau S1 itu ada teknik informatika sudah unggul. Ya, saya katakan lagi bahwa teknik informatika ini di Semarang bahkan di Jawa Tengah itu juga termasuk salah satu yang unggul. Ya. Sistem informasi juga unggul. Ilmu komunikasi masih B, DKV A, akuntansi A, manajemen unggul, bahasa Inggris A, sastra Jepang A, ya Yokata ya ini ya sastra Jepang ya. Kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, teknik elektro, teknik industri, teknik biomedis. Ini untuk yang sarjana atau S1. Untuk yang sarjana terapan atau D4 itu ada animasi, film dan televisi, pengelolaan perhotelan. Untuk teman-teman pahami semua, TV-ku itu adalah TV milik Udinus ya. Jadi ini sangat membantu untuk teman-teman yang ingin masuk ke jurusan film dan televisi bisa langsung magangnya di TV-ku. Langsung terjun ke lapangannya ya. Karena kita punya TV sendiri. Terus untuk yang D3 atau Diploma 3 itu ada teknik informatika dan rekam medis dan info kesehatan. Dua-duanya sudah A. Ya, ini beberapa prodi yang ada di Udinus. Kak, kelasnya ada pagi saja atau sore? Ada pagi dan sore, kecuali untuk yang pengelolaan perhotelan itu hanya pagi, kelas pagi saja. Ya. Semuanya bisa kelas pagi dan sore kecuali pengelolaan perhotelan. Ini baik untuk teman-teman yang ingin kuliah sambil bekerja, cari pengalaman di luar jam kuliah silahkan. Kalau pagi dimulai dari jam 7, kalau yang sore dimulai dari jam 16.20. Maksimal sampai jam 10 malam. Ya.
Kalau pagi jam 7, kalau sore jam 16.20. Ya. Semuanya ada pagi dan sore. Jadi jangan khawatir yang pengen cari, kalau di Jepang itu namanya baito ya, apa namanya, part time. Silahkan, bisa. Oke, lanjut Mas. Nah, unit kegiatan mahasiswanya ada apa aja? Banyak. Olahraganya itu ada sepak bola, futsal, bola basket, bola voli, bulu tangkis, taekwondo, dan karate. Ya. Ini untuk UKM-nya yang olahraga. Kalau yang organisasi kelembagaan itu ada DPM, ada BEM, Himpunan Mahasiswa, dan Biro Mahasiswa. Bagi teman-teman yang suka keorganisasian, silakan masuk di sini. Ya, bisa. Yang masuk OSIS itu silakan ke DPM atau BEM. Ini bisa tingkat fakultas atau tingkat universitas, bisa. Ya. Terus untuk yang KSR dan pecinta alam itu ada Aldaka Wanaseta. Dan untuk yang KSR-nya KSR PMI, Palang Merah Indonesia. Untuk kesenian itu ada teater kapling yang suka main drama gitu. Nah, ini cocok. Teater kapling. Musik ada. Paduan suara mahasiswa Gita Dianuswa. Ini juga sudah dapat berprestasi di internasional, dapat medali emas ya 2018. Semua personilnya atau membernya kita kasih beasiswa sampai lulus kalau menjuarai tingkat internasional ya. Untuk yang kerohanian itu ada pelayanan kerasulan keluarga mahasiswa Katolik, persekutuan mahasiswa Kristen, Badan Amalan Islam Ul Anwar ya, Matoli Ul Anwar. Ini juga ada. Untuk resimen mahasiswa dan pramuka, ada resimen batalion 948 Macan Kumbang. Ada pramuka Racana Dian Nuswantoro juga. Lain-lainnya ada banyak. Ini kita beberapa aja yang kita masukkan di sini. Pers, Rumah Sahabat, DNCC sama komisili pemilihan umum raya ya. Sama yang terbaru itu ada komunitas catur. Ya, catur ada. Silahkan yang suka catur bisa bergabung nantinya. Oke, lanjut Mas. Ini prestasi UKM-nya. Juara karate dan taekwondo. Terus gold medal ada, silver medal ada, best perform. Ini juga ada. Taekwondo emas untuk Heroes Thailand. Juara 1 Mabar Akbar Nasional Esport cabang Free Fire. Ya, ini juga ada. Juara 1 ya, Free Fire FF. Ya kan, bocil FF ya gitu biasanya. Oke. Terus FEB 2020 runner up ya, basketball league ya, Jateng DIY dan banyak lagi. Ya, silakan dibaca. Ini adalah beberapa prestasi. Dan tentunya lebih banyak lagi ya, tidak kita cantumkan semua. Oke, lanjut Mas. Nah, ini beberapa mahasiswa yang berprestasi. Kalau saya sebutkan tadi Arhan Pratama, nah ini dia atlet bola yang sekarang main di Jepang. Dia dari Blora, ya. Terus ada Dinda dan Mas Renaldi itu mewakili SEA Games di Vietnam 2021 taekwondo. Nah ini Sultan Gustav Al Ghazali. Ghazali Everyday, ya. Ada yang 4 mahasiswa FIK Fakultas Ilmu Komputer berangkat ke Stanford University ya, mengikuti University Innovasi Fellows ya. Terus Mas Eka Febri itu juga pemain timnas. Yang terbaru itu ada Egy Maulana Fikri dari timnas juga. Terus sama Hernando itu juga masuk ke Udinus. Mereka sama-sama pemain sepak bola timnas Indonesia. Berikutnya ada Mas Hendriansah, juara 2 terbaik ya. Mas Genta ini juara 1 kompetisi pariwisata nasional ke-12. Itu contoh mahasiswa yang berprestasi dan mereka semua pastinya dapat beasiswa. Ya. Oke, lanjut Mas.
Beasiswanya ada apa aja? Beasiswanya ada dari yayasan, pemerintah, perusahaan, dan perbankan. Yang terdekat itu ada beasiswa dari yayasan yang kita namakan jalur PMDK. Itu kita tujukan untuk teman-teman yang mendaftar dimulai dari tanggal 3 Oktober dengan mencantumkan nilai rapot kelas 1 sampai kelas 2 dengan nilai rata-rata 8. Minimal ya, minimal 8 itu dapat potongan dari 25% sampai 100% tergantung rankingnya nanti. Kita tetap range dulu. Kalau ada sertifikat kejuaraan dari akademis maupun non-akademis, silakan dicantumkan. Itu jadi poin tambahan kalian untuk bisa mendapatkan potongan USPI atau uang gedung 25% sampai 100%. Ya. Bagaimana cara join ke Udinus? Ada 2 jalur. Yang pertama, yang kita buka itu jalur PMDK dan jalur reguler. Jalur PMDK ini adalah yang saya sebutkan tadi, jalur beasiswa yayasan. Ya, kita kasih potongan 25% dari 25% sampai 100%. Dengan caranya apa? Dengan melampirkan nilai rapor rata-rata minimal 8 dari kelas 1 sampai kelas 2. Itu bebas tes, tanpa tes. Ya, dipastikan masuk kalau nilainya rapor rata-rata minimal 8. Plus silahkan, sudah saya sebutkan tadi, silahkan lampirkan piagam kejuaraan jika ada. Nggak ada pun nggak apa-apa, pasti dapat potongan 25% minimalnya. Kalau ada, ini jadi poin tambahan teman-teman. Untuk mendapatkan potongan beasiswa sampai 100% ya silahkan. Kalau ada piagam dicantumkan saja. Apapun itu, akademis, non-akademis, nggak apa-apa. Terus yang kedua itu lewat jalur reguler. Reguler ini adalah jalur pendaftaran dibuka setelah jalur PMDK selesai. Jalur PMDK selesai, baru reguler itu kita buka. Dengan apa? Dengan tes kemampuan logika dan bahasa Inggris. Ada tesnya. Untuk jalur reguler ada tesnya. Tidak ada fasilitas potongan USPI atau uang gedung. Tidak ada. Kalau jalur reguler tidak ada potongan uang gedung. Jadi jika ingin mendapatkan potongan atau beasiswa silahkan untuk masuk ke jalur PMDK. Ya, ini beasiswa yayasan. Lanjut Mas. Nah, jadwal PMDK kapan? Untuk tahun 2023 itu kita buka 3 gelombang. PMDK awal itu kita buka tanggal 3 Oktober sampai tanggal 3 Desember. Ya, 3 Desember. Kita pengumuman tanggal 5, registrasi sampai tanggal 6 Januari. Dibuka tanggal 3, registrasinya maksimal tanggal 6. Untuk yang PMDK 2, 5 Desember, kita buka 5 Desember sampai 4 Februari. Pengumumannya tanggal 6, registrasi maksimal sampai tanggal 10 Maret. Daftar, pengumuman keterima, registrasi pembayarannya baru nanti maksimal di tanggal 10 Maret. Terus PMDK ketiga kita buka di bulan Februari tanggal 6 sampai 1 April 2023. Nah, pengumumannya tanggal 3, registrasinya maksimal 19 Mei 2023. Ini jadwal pasti kita untuk PMDK atau beasiswa yayasan ya. Nah, setelah ini baru kita buka jalur reguler. Jalur reguler itu ya tidak ada potongan. Jadi kalau udah pengen masuk ke Udinus ya segera daftar aja biar dapat potongan lebih banyak. Jangan nunggu jalur reguler baru masuk nanti nggak dapat potongan. Eman-eman. Ya sayang. Ya. Oke, Mas. Nah ini yang terakhir. Ya. Kata Jerome Pauline, ya. Jerome tahu ya, Nihongo Mantapu tahu ya. Nah, aku tahu mimpiku layak diperjuangkan dan tidak ada yang bisa memperjuangkannya selain diriku sendiri.
Ini berlaku untuk kalian ya. Mimpi kalian yang silahkan kalian kejar, kalian tata dari sekarang biar kalian nanti tidak tidak terbata-bata untuk meniti impian kalian. Oke, saya akhiri sampai di sini presentasi saya. Nanti habis ini kita lanjutkan untuk sesi tanya jawab. Oke, terima kasih, Pak. Oh ya, mohon minta tolong kita isi absensi dulu untuk laporan kami. Tidak apa-apa, nggih Pak, nggih. Udah Oh apa-apa. ya, silahkan. Minta tolong ya di teman-teman barcode ya. Barcode-nya ya. Ya. Boleh maju kalau tidak jelas di barcode sebentar. Silakan tidak usah malu-malu ya, langsung barcode saja untuk absensi. Bisa ya? Oke. Bisa? Oh, iya. Sudah mengisi semua ya teman-teman ya. Baik, terima kasih Pak Budi atas presentasinya. Tepuk tangan untuk Pak Budi ya, untuk Kak Budi gitu ya. Ya, terima kasih Kak Budi. Nah, sekarang giliran waktu untuk tanya jawab ya. Tadi kan sudah dipresentasikan, dijelaskan. Ternyata atlet-atlet PSIS, pemain-pemain PSIS ada di sana, pemain SEA Games ada di sana itu ya. Lalu banyak kejuaraan juga yang sudah diikuti oleh Udinus, terakreditasi A bahkan unggulan itu ya. Nah, mari teman-teman, kami buka kesempatan untuk tanya jawab. Siapa tahu nanti hidup itu tidak bisa ditebak ya. Siapa tahu nanti Anda lulus tiba-tiba dapat 100% beasiswa di sana, kan kita nggak tahu juga. Itu ya. Mari, siapa yang akan bertanya? Mari. Silahkan. Yakin tidak ada? Miko, ada pertanyaan, Mik? Sudah dapat payung? Mari, saya beri waktu untuk berpikir, untuk bertanya itu ya. Ya, silahkan. Sini maju, Mik. Baik, jadi ya ada pertanyaan ya. Ini kan soal beasiswa. Ya. Beasiswa kan tadi harus minimal nilai 8 untuk bisa mendapatkannya kan. Nah, tapi kan di sini mutu setiap sekolah kan berbeda. Jadi di sekolah lain pun bisa mendapatkan nilai 8 dengan lebih mudah. Nah, dari sini itu apakah beasiswa juga didapatkan dari mutu sekolah atau cuma dipandang dari nilai saja? Terima kasih. Oke, baik. Pertanyaan yang sangat bagus.
Jadi kita lihat juga untuk mutu sekolah kita juga ranking. Jadi penilaiannya itu berbagai macam aspek ya. Jadi tidak serta-merta terus nilai 8 itu kalau dari sekolah yang kita tidak tahu entah berantah, tapi nilainya 8 kita kasih nanti poinnya tinggi ya, tidak seperti itu. Jadi kita tetap lihat kualitas dari sekolahnya. Begitu Mas siapa? Mas Tiko. Mas Tiko, oke. Terima kasih. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Ya, jadi oh nice, ayo. Apakah Udinus juga dalam IT-nya sudah memperjuangkan kemajuan di metaverse atau apa ya, robotik lainnya? Oke, bisa dibantu jawab sama Mas Hafiz ya, karena dia itu yang di jurusan IT-nya ya. Kalau untuk sekarang itu Udinus masih mengembangkan terus ya, tentang metaverse itu kurang lebih ya 2-3 tahunan itu bakalan ada. Ya, itu. Ya, baik, terima kasih. Iya. Ya. Terima kasih Niko, tepuk tangan untuk Niko ya. Terima kasih Mas Niko. Ya. Niko dan teman-teman di sini mungkin tertarik dengan metaverse ya. Oke. Ya. Maka Udinus juga sedang mengembangkan begitu ya. Iya. Betul Pak. Nah, lalu ini ada pertanyaan lagi di kolom chat sambil teman-teman berpikir ingin tanya apa ya. Misalnya nanti setelah ini Bapak Ibu dan para siswa jika ada pertanyaan dapat. Oh ya. Ini ada pertanyaan Pak. Mohon info kisaran biayanya bisa. Oh ya, mari ya, Pak Mas Budi. dicek dulu di PMB. Dinus. Ya, jadi untuk biaya ini saya sambil cek di webnya, saya jelaskan sedikit. Untuk uang gedung emang berbeda di setiap jurusan. Yang sama itu yang perlu diketahui SKS-nya untuk tahun 2023 nanti, mulai 2023 itu per SKS 300.000. 300.000. Untuk biaya SPP per semester itu 2.250.000. Untuk poliklinik dibayar per semester itu 250. Jadi per SKS-nya 300, SPP-nya per semester itu 2.250. Untuk uang poliklinik itu 250. Yang membedakan apa? USPI per jurusan. Ini sambil dicari Mas Hafiz dulu. Biayanya di webnya. Setahu saya, seingat saya kalau yang TI itu sama SI USPI-nya 26 juta. TI sama SI 26 juta. Terus DKV itu 24 sepertinya. Jadi itu kisaran biaya sementara ya, sambil dicarikan ya teman-teman ya. Kalau dipikir-pikir apakah cukup murah atau mahal tergantung ya. Karena kalau Anda sekolah di Udinus, ya kan, sekolah di Udinus, Anda kan tidak perlu kos yang ada di Semarang. Betul. Ya, itu kan untuk menekan biaya. Ya, ya menekan biaya karena benar-benar di pusat kota. Kalian kalau untuk uang makan, uang transport mungkin tidak begitu banyak. Dibandingkan sama orang-orang yang luar Semarang. Betul. Okay. Lalu apakah tadi 26 atau 24 juta itu per semester atau itu satu kali pembayaran di awal, Pak. Satu kali pembayaran. Dan itu bisa dibayarkan 3 kali. Jadi ada terminnya, misal termin pertama itu 50% dulu di awal saat registrasi. Terus untuk yang kedua 30%-nya itu dibayar di tengah semester 1. Nah, ini dia. Ya. Contoh saja kita ambil yang teknik informatika, itu USPI-nya atau uang gedungnya itu 26 juta. Saat registrasi, nanti kalau kalian daftar Udinus saat registrasi yang dibayar tuh 50%-nya dulu. Jadi
50%-nya dari 26 juta adalah 13 juta. Ditambah uang kuliah pokoknya atau SPP 2.250.000. Ditambah uang polikliniknya 250, total biaya saat registrasi adalah 15.500.000. Itu. Nah, sisanya dibayar kapan yang 50% tadi? Kurangnya dari uang gedung. Dibayarkan di tengah semester, 30%-nya, yang 20%-nya dibayar di awal semester 2. Begitu. Nah, kisarannya berbeda-beda dari 26 juta sampai yang 10 juta. Bisa nanti untuk teman-teman untuk biaya nanti bisa kalian cari di webnya pmb.dinus.ac.id ya. pmb.dinus.ac.id ya. Untuk lebih detailnya. Begitu, Pak. Ya, terima kasih Kak Budi. Ya, terima kasih Mas Budi. Ada pertanyaan lain dari teman-teman? Silahkan kalau ada pertanyaan, mari. Kalau tidak ada, Pak Budi, untuk profil lulusannya ini seperti apa ini ya Pak ya? Yang dari IT atau yang dari robotik, profilnya itu seperti apa? Apakah mereka bisa sampai bekerja di Disney atau di Marvel atau di apa itu ya? Yang karena saya bersangkutan dengan Jepang, jadi ini saya ceritakan Jepang ya Pak. Nah, mungkin yang lain nanti bisa dicari karena terus terang kita tidak mengingat siapa aja yang sudah lulus ya. Kalau yang di Jepang di angkatan atas saya, yang senpai kalau kita bilang, itu banyak yang bekerja di Jepang sebagai penerjemah maupun di KBRI-nya. Jadi kalau lulusan Jepang kita jelas pasti ya, kita kiblatnya pasti ke Jepang. Banyak yang kerja di Jepang juga, ada yang di perusahaan-perusahaan ternama di Semarang juga. Di Astra juga ada, Kubota ada. Jadi kita mengisi pos-pos di mana mereka butuh translator. Benar kata Masnya tadi, Jepang itu kerjanya ngapain? Translator salah satunya. Staf administrasi, ekspor impor. Semua butuh ya, apalagi perusahaan Jepang banyak sekali di Udinus. Di mana? Di Indonesia ya, Semarang khususnya. Oke Pak. Lalu kerjasama dengan Jepang ya, apakah ada ini kampus bekerja sama? Oh ya, kalau Jepang bekerja samanya dengan Osaka International University, KIBI Internasional, sama Tokyo Internasional. Ya, itu kita kerjasama. Beberapa mahasiswa yang student exchange di sana itu mungkin karena pandemi kemarin kita tidak mengirim dan Jepang tidak bisa menerima juga. Jadi sebelumnya angkatan saya pun juga ada, termasuk saya Pak. Jadi termasuk saya itu setahun di Jepang. Setahun di Jepang tidak memotong, tidak menambah masa studi. Jadi misal kita kuliah 4 tahun, setahun di Jepang ya 3 tahun tetap kita meneruskan di Udinus. Seperti itu. Jadi teman-teman kalau mau yang student exchange ke Jepang bisa. Bahkan bukan cuma yang Jepang, yang sastra Inggris pun kita juga student exchange-nya ke Korea. Banyak Pak. Ya, ini ya Mas Budi. Ada pertanyaan lagi Bu? Ya, ini ada dari kolom chat. Oh ya, ada pertanyaan lain lagi. Kalau masuk Fakultas Bahasa Jepang tanpa dasar bahasa Jepang, kira-kira masih bisakah mengikuti atau ada syarat tertentu di bahasa Jepangnya? Oke, terima kasih. Terus terang Pak, saya dari SMK otomotif jurusannya. Tidak ada mata pelajaran atau eskul bahasa Jepang sama sekali. Sama sekali saya tidak dapat. Tapi di universitas atau di sastra Jepangnya Udinus itu kita belajar dari nol. Benar-benar kita latihan nulis hiragana katakana terlebih dahulu. Di setiap selesai mata kuliah, kita namanya ada Benkyokai. Benkyokai itu kayak apa ya, belajar kelompok yang diinisiasi dari senpai-senpai atau seniornya. Jadi bagi yang belum pernah belajar bahasa Jepang sama sekali itu ada komunitasnya.
diajarkan sama senior-senior yang sudah belajar. Entah itu dari semester 3, semester 4, atau sebagainya. Tetap ada. Jadi jangan khawatir, semua itu kita belajar dari nol, termasuk saya. Oke, Pak, terima kasih. Iya, berarti kan syarat bahasa Jepangnya harus expert dan Oh, itu nggak ada. nggak ada ya. Nggak ada, nggak Pak ada. Budi ya. Aman-aman, Nggak Pak. ada, aman. Ya. Ini nih, ini kan anak-anak ini kan juga tertarik ini mau ke Korea atau ke Jepang, sebenarnya mereka sangat tertarik iya. ini. Tadi Kak Budi bercerita bahwa di Jepang 1 tahun ya. Ya. Apakah itu beasiswa atau dengan merogoh kocek sendiri itu? Kalau saya beasiswa, Pak, jadi full. Jadi kuliah di sana free selama setahun plus dapat uang saku 80.000 yen. Berarti berapa ya kira-kira? Kalau sekarang 100 misal 1 yennya berarti 8 juta. Itu untuk biaya sehari-hari aja. Oke. Misal apartemen sama lain-lainnya, wifi dan lain-lain, gas, air gitu kan 2 juta sampai 3 juta. Terus untuk makan gitu paling sekitar 3 juta. Sisanya ya buat jajan aja gitu. Nah, itu ya. Tidak kekurangan, tapi ya tidak banyak juga, tapi itu cukup. Ya kalau kita mau hemat, karena kita kan belajar, bukan untuk foya-foya. Betul itu ya. Nah, lalu supaya ini anak-anak ini tahu, syarat kalau masuk sastra Jepang agar bisa dikirim ke Jepang setahun itu syaratnya apa ini? Kita pastinya dari semester yang bisa daftar itu semester 3 sampai maksimal semester 5. Jadi semester 6, semester 7 itu tidak diperbolehkan karena nanti bakal terlalu lama nanti. Kalau misal semester 7 baru daftar, dikirim ke Jepang, nanti berarti masa studinya jadi lama. Makanya yang paling pas itu semester 3 sampai semester 5. Itu yang pertama. Yang kedua ada syarat khusus atau tes secara internal di seluruh mahasiswa yang ada di sastra Jepang. Jadi ya persaingannya dengan teman-temannya sendiri. Ya, jadi nggak usah khawatir. Saya dari nol, benar-benar dari nol, tidak bisa bahasa Jepang sama sekali. Di SMK juga tidak dapat, tapi bisa berangkat. Ya, yang kalau bahasa itu harus tekun. Karena semakin kita digunakan ya semakin bisa. Bahasa semakin tidak digunakan ya tidak bisa. Itu berlaku untuk bahasa apa aja kayaknya, Pak. Oke, gitu aja sih, Pak. Makasih ya. Jadi bahasa itu soal keterampilan untuk teman-teman yang tertarik belajar sastra Jepang dan tertarik menjadi warga negara Jepang mungkin atau tertarik bekerja di Jepang atau berkunjung di sana dalam waktu yang sangat lama. Udinus ternyata bisa memberikan sarana untuk Anda sampai ke Jepang dengan gratis 1 tahun, dapat uang saku 80.000 yen. Ya. Sekitar 8 juta untuk Anda hidup di sana 1 tahun, cukup gitu ya. Pokoknya cukuplah gitu aja. Yes. Betul. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Ya, di kolom chat lagi ini ternyata yang banyak tertarik yang di kolom chat Oh ya, ini. terima kasih yang ngikutin di Zoom ya. Selamat sore Pak Budi, izin bertanya. Ya, apakah mahasiswa berprestasi dari bidang e-sport, wah ini nih e-sport ini juga diberikan beasiswa, dan apabila bisa tolok ukur kejuaraannya seperti apa? Seperti minimal harus tingkat internasional atau sebaiknya teman-teman disimak baik-baik ya. Anda yang gamers ini tolong ini disimak baik-baik ini jawabannya. Mari Pak Budi. Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi tolak ukurnya itu apa? Kita tetap ranking ya Pak ya. Jadi kota, provinsi, nasional, baru ke internasional. Ya. Semakin kejuaraannya semakin tinggi, ya berarti kesempatan untuk dapat potongan 100% atau bahkan dibiayai sampai lulus, itu ya semakin besar. Jadi makanya apapun itu silahkan dilampirkan. Selama itu masih di jalur PMDK, jadi itu silahkan dilampirkan saja. Entah itu tingkat nasional atau kota atau bahkan misal sekolah ya silahkan di ini aja, dilampirkan saja. Oke, terima kasih. Mas. Terima kasih. Ada lagi Bu? Itu ya teman-teman ya bagi gamers itu ya. Wes kalau sinau yang lain itu Anda males, seneng mau ngegame, ya ora apa-apa. Yang penting berprestasi sampai internasional atau nasional. Anda nanti bisa sampai ke Jepang hanya karena Anda jagoan game kan bisa toh.
Iya enggak? Betul. Wah, orang nggak tahu ya toh. Siapa tahu nanti papa mama Anda bilang hidup kok ngegame, ternyata game menghidupi Anda di masa depan. Gitu Betul, ya. oke. Oke, yang di sini ada pertanyaan? Si semua Ngarimaska, ada pertanyaan? Oke, nice. Saya suka sekali nih. Yang bisa bahasa Jepang siapa ini, Mas siapa? Wih. Nice. Bisa bahasa Jepang dah? Sedikit-sedikit Bedra aja. bisa bahasa Jepang? Oh. Bisa. Mau hadiah, mau door prize, tumbler, asal bercakap-cakap dengan Pak Budi bahasa Jepang. Nah, itu tumblernya ada 15, bisa kamu bawa pulang semuanya. Yakin? Gak apa-apa, nggak usah nangis, tenang ya. Ya. Terima kasih. Sekali lagi kami tawarkan ya, apakah ada pertanyaan kakak-kakak yang hadir di sini? Yakin tidak ada Eci, nggak ada pertanyaan sih? Ya wes. Itu ngacung? Ngacung? Enggak, tak pikir ngacung gini. Atau... Sepertinya waktu kita tinggal 4 menit, apakah ada sesuatu yang akan disampaikan? Oke. Teman-teman, untuk informasi lebih lanjut, karena mungkin kalian lebih suka lihat Instagram ya. Jadi kita kasih sosmed kita. Add aja atau follow aja @daftar.udinus. Ini informasinya lengkap semuanya. Kita update terus tiap hari ya. Atau yang suka main Twitter di @udinus_admisi. Untuk kontak personnya bisa ke saya. Ini sudah ada kontak person saya. Silakan Japri, pasti akan saya balas ya. Bisa ke Mas Jaka, saya sendiri, Budi atau Mbak Niken. Oke, itu saja dari kami. Kalau tidak ada pertanyaan. Terima kasih untuk Udinus yang sudah memberikan presentasi pada sore hari ini. Terkhusus untuk Pak Budi dan Pak Hafiz. Kak Budi dan Kak Hafiz yang telah membagikan pengalamannya ke Jepang, juga membagikan keunggulan-keunggulan Udinus. Bergabunglah bersama Udinus, maka Anda akan mendapatkan yang terbaik untuk masa depan Anda. Tepuk tangan untuk Udinus, teman-teman. Mari tepuk tangan yang meriah untuk Udinus. Nah, terima kasih semuanya. Salam sehat. Jungle.